Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tentu kenal coklat bukan? Makanan yang berasa lezat ini berasal dari olahan buah kakao yang bergantungan pada tanaman ini. Coba sahabat Gali perhatikan, hamparan pohon-pohon besar ini adalah pohon kakao. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan daerah yang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman kakao. Kakao yang dalam bahasa Latinnya Theobroma cacao L ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sesuai dengan rakyat Indonesia. Tanaman yang konon berasal dari Amerika Selatan ini, jika diolah menjadi coklat, ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Selain rasanya yang lezat, coklat sebagai makanan mengandung protein, kalsium, lemak, dan vitamin A. Tidaklah mengherankan jika coklat banyak dikonsumsi berbagai lapisan masyarakat di dunia. Sahabat Gali, seiring perkembangan teknologi, saat ini coklat banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari coklat batangan, makanan basah, hingga makanan kering. Bahkan, pada momen tertentu, kue berbahan coklat ini dijadikan sebagai simbol ungkapan yang baik. Wah, ternyata coklat memiliki posisi layak dalam kehidupan masyarakat ya. Tidak heran jika zaman dahulu kala, bangsa Maya di Meksiko menganggap coklat sebagai makanan para dewa. Sahabat Gali, dari segi kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia. Bahkan jika diolah dengan baik, dapat menghasilkan cita rasa yang memiliki kualitas terbaik di dunia. Keunggulan kakao Indonesia tidak mudah meleleh, sehingga cocok bila dijadikan berbagai jenis makanan. Sejalan dengan keunggulan tersebut, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka lebar, baik untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, potensi untuk menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka. Sahabat Gali, coklat yang sering kita makan sehari-hari ternyata berasal dari buah kakao. Konon, buah kakao ini berasal dari hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Indonesia sebagai daerah tropis merupakan daerah yang sesuai untuk tanaman kakao. Baiklah sahabat Gali, dalam episode kali ini kita akan menggali lebih jauh cara budidaya tanaman kakao. Jangan kemana-mana ya. Sahabat Gali, perjalanan saya kali ini sangat menarik. Saya saat ini sedang di lokasi perkebunan kakao. Dan untuk bisa sampai ke lokasi perkebunan kakao ini, saya harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Sungguh menyenangkan ya melihat pemandangan kebun coklat dari danau ini. Sahabat Gali, proses budidaya kakao memerlukan beberapa tahapan. Nah, saat ini saya berada di lokasi perkebunan kakao. Ingin tahu seperti apa prosesnya? Mari kita gali dari narasumber kita.
Permisi Pak, Iya, saya Valia dari Gali. iya, selamat pagi Mbak Lia. Iya Pak, Rahmat saya. ya, saya ingin bertanya nih Pak Rahmat mengenai tanaman kakao ini. Bisa ya? Bisa. Ya, tampaknya subur-subur sekali di sini Pak. Iya. Persyaratan tumbuhnya tanaman kakao ini apa saja Pak? Untuk persyaratan tumbuh tanaman kakao itu yaitu ke satu iklim, yang kedua tanah, yang ketiga kelas lahan. Di mana iklim yaitu garis lintang yang menentukan 10 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang utara. Yang kedua ketinggian dari 0 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Di atas permukaan laut Di ya? atas permukaan laut. Yang ketiga curah hujan, di mana curah hujan itu harus 1.500 sampai dengan 2.500 ml per tahun. Ternyata setelah berbincang dengan narasumber kita tadi, bertanam kakao cukup mudah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan lahan yang ideal untuk bertanam kakao. Setelah lahan kita tentukan, maka perlu kita siapkan benih yang baik. Untuk memilih benih yang baik, dapat dilakukan dengan cara mengambil 10 biji kakao dalam satu kolken atau satu buah kakao, lalu dibersihkan dengan menggunakan serbuk kayu, yang tujuannya untuk menghilangkan fluk atau lendir. Setelah benih kita siapkan, proses awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan pasir untuk proses persemaian. Pasir yang telah siap kita bentuk bedengan dengan ketinggian 15 cm dan lebar sekitar 1 meter. Penggunaan pasir sebagai lahan persemaian bertujuan untuk memudahkan pemindahan ke polybag serta pertumbuhan benih kakao akan lebih cepat. Selain lahan, pada proses persemaian hendaknya dibuat atap pada bagian atas lahan agar kelembapannya terjaga serta terhindar dari kekeringan. Sahabat Gali, setelah lahan siap, kemudian kita semai benih yang telah disiapkan dengan cara menancapkannya ke dalam pasir. Kemudian, kita siram sebanyak 1 kali setiap hari pada waktu sore hari. Setelah 3 hingga 5 hari, tunas-tunas pun mulai tumbuh. Wah, terlihat sangat segar ya sahabat Gali. Setelah 5 hingga 12 hari dalam persemaian, benih kakao yang telah menjadi bibit pun dapat dipindahkan ke dalam polybag agar pertumbuhannya lebih maksimal dan untuk memudahkan pada proses penanaman. Proses pemindahan bibit ke dalam polybag dilakukan dengan mencabut akar bibit kakao dengan hati-hati. Kemudian kita tanamkan pada wadah plastik yang telah dilubangi dan terisi tanah. Pada saat bibit kakao di dalam polybag, perawatan yang harus dilakukan adalah melakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Serta pemberian pupuk urea sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 1 hingga 4 bulan, dan penyemprotan menggunakan insektisida tiap 2 minggu sekali untuk menghindari hama penyakit. Sahabat Gali, bibit kakao kita tanam di dalam polybag selama 4 hingga 5 bulan. Kemudian setelah daun terlihat tua dan banyaknya sekitar 12 helai serta memiliki tinggi 40 cm, bibit kakao pun telah siap dipindahkan ke lahan penanaman. Sahabat Gali, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita dapat di segmen tadi, mari kita simak tayangan yang berikut ini.
Sahabat Gali, selain memiliki rasa yang lezat, ternyata coklat juga memiliki kandungan antioksidan yang mampu menghambat oksidasi kolesterol jahat dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah resiko penyakit jantung koroner dan kanker. Sahabat Gali, potensi budidaya kakao ternyata sangat menarik bukan? Jadi jangan melewatkan hal menarik berikutnya ya. Saat lagi kita akan menggali lebih jauh cara bertanam kakao. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Ya, sahabat Gali, setelah tanaman kakao ini memiliki 12 helai daun yang sudah tua dan berwarna hijau seperti ini dan sudah memiliki ketinggian kurang lebih 40 cm ya Pak ya? Minimal 40 cm sudah siap tanam, jadi bisa dipindahkan. Proses pemindahannya seperti apa Pak? Pemindahannya kalau bila mana di lapangan itu sudah siap, ini tanaman coklat, tanaman kakao juga ditanamnya 3x3. Jadi sudah disiapkan dengan lubang tanam ukuran kurang lebihnya 40x40. Ya, sahabat Gali, sekarang saya akan melihat proses pemindahan tanaman kakao dari polybag ke area tanam. Ini bisa ya? Ya. Tarik. Lewat sini, Pak. Sahabat Gali, sekarang saatnya saya memindahkan bibit kakao dari polybag ke lahan penanaman. Lahan penanaman yang telah kita siapkan, sebelumnya kita cangkul dan kita buat lubang tanam berukuran 40 x 40 cm kubik. Kemudian, setelah lubang tanam terbentuk, kita taburi pupuk SP36 sebanyak 200 gram di tiap dasar lubangnya. Setelah itu, masukkan bibit kakao yang telah dilepaskan dari polybag dan menimbunnya menggunakan tanah. Lalu kita padatkan. Jarak antar tanaman kakao sebaiknya kita buat sekitar 3 meter. Setelah bibit kakao kita tanam, perawatan yang harus dilakukan adalah melakukan penyiraman sebanyak 1 kali dalam seminggu, serta pemberian pupuk urea dan NPK atau nitrogen, fosfor, kalium pada usia 3 bulan, 5, dan 8 bulan, serta penyemprotan menggunakan insektisida untuk menghindari hama dan penyakit. Coba sahabat Gali perhatikan, hamparan hijau yang rimbun ini adalah tanaman kakao yang telah tumbuh besar. Wah, sangat rindang dan sejuk. Pada usia 2 hingga 3 tahun, tanaman kakao akan menghasilkan buah yang pertama kali dan siap untuk dipanen. Sebelum menghasilkan buah kakao, tanaman ini akan tumbuh bunga pada batang pohon dan rantingnya. Sahabat Gali, sebelum menghasilkan bunga dan buah, proses yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan pemangkasan. Pemangkasan dilakukan agar tanaman kakao dapat tumbuh buah yang bagus serta memperbaiki ranting yang rusak. Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada saat menjelang musim hujan. Perawatan yang harus dilakukan pada tanaman kakao yang telah besar, diantaranya dengan memberikan pupuk kandang setiap 1 tahun sekali sebanyak 10 kg untuk tiap pohon dan pengecekan kondisi tanaman kakao secara rutin. Jika tanaman kakao kita terserang penyakit seperti jamur yang menempel pada dahan dan batang pohon, maka sebaiknya harus kita tangani sesegera mungkin karena jamur ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan pohon menjadi tidak produktif. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara melarutkan fungisida sebanyak 2 gram ke dalam air 1 liter, kemudian oleskan pada jamur yang menempel pada pohon. Untuk pemberantasan hama lainnya,
Kita bisa menggunakan penyemprotan menggunakan insektisida agar buah dan tanaman kakao kita terhindar dari hama dan penyakit. Nah, yang ini kuning sudah bisa dipanen ya, Pak? Sudah bisa. Nih, saya coba yang ini dulu. Ya. Yang ini dulu. Oh, ini masih hijau? Ya, ini panen ini, saya jelasin. Ya. Jadi ini dipanen ini sudah mulai kuning kan, berarti matang. Cuma ini belum matang semuanya, cuma udah cukup ini diambilkan ini ini sudah pada Kuning ya. Sahabat Gali, coba perhatikan buah-buah kakao yang berwarna merah dan kekuningan ini. Ini adalah hamparan buah kakao yang mulai siap untuk dipanen. Ciri buah kakao yang telah siap dipanen yaitu memiliki warna kekuningan dan jika kita ketuk terdengar rongga di dalamnya. Proses dari bunga hingga menjadi buah yang siap panen biasanya berlangsung sekitar 6 bulan. Sahabat Gali, cara memanen buah kakao dilakukan dengan menggunakan gunting stek, lalu potong tangkai buah dan jangan lupa, jangan sampai mengenai tangkai buah yang menempel pada batang, agar batang tidak rusak dan dapat tumbuh buah yang baru. Wah, ternyata sangat menyenangkan bisa memanen buah kakao ini. Apalagi jika buah seperti kakao dapat dipanen hampir setiap minggu, hingga buah yang baru akan tumbuh. Wah, saya sampai kelelahan memanen kakao-kakao ini. Dan ternyata pohon kakao dapat produktif menghasilkan buah hingga berumur puluhan tahun lebih. Wah, sangat menakjubkan ya sahabat Gali. Setelah buah kakao kita panen, selanjutnya kita kumpulkan lalu buahnya dipecahkan dan dikeluarkan biji dari plasentanya. Biji kemudian kita kumpulkan dalam satu wadah dan siap untuk dibawa ke tempat fermentasi. Sahabat Gali, ini adalah buah kakao yang sudah dipanen. Sahabat Gali tentu penasaran kan bagaimana proses panen dan pengolahannya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Wah sahabat Gali, saya harus berpindah tempat lagi setelah panen ini. Wah sahabat Gali, ternyata untuk menuju tempat pengolahan buah kakao yang sudah dipanen, kita harus menyeberangi danau menggunakan perahu motor. Mari ikuti perjalanan saya. Ya, Silakan Pak. Mari. Nah, setelah dikupas, diambil bijinya, diletakkan di sini. Iya, tadi dari kebun langsung dibawa ke sini, sudah di tempat ini langsung diterima pakai timbangan berapa langsung dimasukkan ke dalam peti fermentasi. Proses fermentasi biasanya berlangsung selama 5 hari. Dan selama waktu itu, biji kakao harus diaduk hingga posisinya berbalik. Fermentasi dilakukan agar biji kakao tidak dapat berkecambah serta untuk menimbulkan aroma kakao yang lebih harum. Nah, ini yang difermentasi. Berubah warna ya? Iya. Ini baru hari pertama ya? Hari pertama ini. Jadi yang dibalik turun peti ganti peti, berarti dibalik. Sekalian dibaliknya supaya merata. Pindah peti 1 malam. Terus yang keduanya pindah terus. Nah, baru sudah 5 hari langsung masuk ovenan atau diangkut ke penjemuran. Sahabat Gali, setelah proses fermentasi selesai, selanjutnya biji kakao kita jemur hingga kering. Waktu yang dibutuhkan untuk penjemuran biasanya antara 5-6 hari.
Baru setelah itu biji kakao siap untuk dipasarkan. Sahabat Gali, sepertinya informasi tentang bagaimana budidaya kakao sudah kita dapatkan. Namun tidak ada salahnya jika kita menggali kembali apa yang sudah kita dapatkan di segmen tadi. Mari kita simak. Sahabat Gali, selain menggunakan insektisida, ternyata memelihara semut hitam dapat menjadi solusi alternatif untuk menghambat munculnya serangga yang dapat mengganggu buah kakao. Pada tiap pohon kakao bisa dibuat sarang semut hitam seperti ini, karena semut ini berfungsi sebagai predator yang menghambat hama seperti hama Helopeltis. Sahabat Gali, untuk menghasilkan bibit yang baik, selain dari bibit persemaian, dapat dilakukan dengan proses okulasi, yaitu dengan cara memotong bagian batang bibit kakao, kemudian menyambungnya dengan batang tanaman kakao yang telah produktif, hingga menjadi satu bagian yang utuh. Kemudian kita ikat. Beberapa bulan kemudian setelah menyatu, tali sambungan kita lepas. Bibit hasil okulasi dapat menghasilkan buah sebelum berumur 2 tahun. Nah, sahabat Gali, demikian tadi sajian kami. Apakah sahabat Gali siap untuk budidaya kakao? Satu hal yang pasti, kakao sangat menguntungkan dari segi usaha dan cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses mendapat apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.